Hai guys, Kak Sus ada di kebun nih. Kalian nampak kebunnya sih belum hijau banget. Kalian bisa lihat ayam-ayam Kak Sas di background. Itu kandang ayam Kak Sas, nggak bau kok. Uh, ayamnya udah kering, jadi nggak bau. Kak Sas sudah nggak punya bebek lagi. Bebeknya tuh jorok banget ya, nya banyak dan basah. Jadi sekarang ini lumayan bersih dan bukan bersih-bersih banget sih, maksudnya nggak terlalu messy gitu. Anyway, Kak Sas ada di kebun dan mau ngobrol-ngobrol sama kalian tentang kehidupan di sini sebagai seorang istri, mama, dan juga kerja sebagai seorang ibu karir ya. Anyway, Kak Sas relax banget hari ini, nggak baru bangun dan ngopi tadi, baru baca Alkitab sama Dede dan snuggle sama Dede. Itu rutin Kak Sas tiap pagi. Kerja nggak kerja tiap pagi Kak Sas, karena Mas Casey nyambutnya pagi banget, setengah 7 beliau udah berangkat. Biasanya saya masih leyeh-leyeh di masuk dan berdoa dengan saya, kasih cium kisses, pamit, terus cium Dede, terus berangkat nyambut ya. Nah itu rutin Kak Sas ya, minum kopi, leyeh-leyeh sama Dede, baca Alkitab sama Dede, biar morning itu lebih lebih relax dan juga ada kebiasaan ya, habits ya, karena kita percaya sama Tuhan dan kita harus selalu menyirami kehidupan kita dengan rohani ya, karena rohani kita itu penting. Anyway, itu sedikit tentang privasi kehidupan Kak Sas ya. Anyway, so hari ini hari Jumat, Kak Sas tidak kerja, banyak kerjaan kantor, cuman Kak Sas mau relax sebentar ya. So minggu ini, minggu kedua Dedek tidak sekolah karena sudah summer break. Jadi Kak Sas titipkan Dedek ke rumah teman Kak Sas, teman gereja ya. Nah, teman Kak Sas ini punya 3 anak, umurnya 11, 9, dan 5 tahun. Jadi yang 9 tahun itu usianya sama dengan Dede, sama kelasnya, tapi berbeda sekolah ya. Jadi Kak Sas titipkan ke teman Kak Sas ini, teman dekat Kak Sas. Bukannya free ya, Kak Sas tetap harus bayar, menghormati time dia, waktu dia juga, dan makanan yang diberikan kepada Dede ya. Anyway, so jadi schedule Kak Sas sekarang agak berbeda. Kak Sas kerja 3 hari, yang 1 hari online kerja dari rumah beberapa jam, dan yang 2 hari itu penuh Kak Sas kerja 2 hari, mulai dari jam 9 sampai jam 5. Jadi Kak Sas ada berapa pasien? 8 pasiennya 2 hari, 16 pasien. Terus yang online 3 pasien. Jadi lumayan sibuk meskipun Kak Sas cuma kerja 2 hari. Bagaimana Kak Sas membagi waktu? Aduh, ayam ikut-ikutan ngoceh deh. Kalian denger nggak itu suara bum-bum kayak bom gitu? Itu adalah suara di dekat sini ada tempat praktek militer ya guys ya, militer bahasa Indonesia, militer, praktek militer ya. Jadi mereka kayak kadang kedengeran ini rumah kayak bergoyang gitu, boom, kayak bom gitu. Anyway, itu tiap musim summer ada kayak gitulah. Kak Sas sudah biasa dulu, ini suara apa, kayak thunder, kayak nah itu kayak geledek gitu ya. Anyway, itu si ayamnya komplain, aduh oke, Ma, kita tone down dikit ya. Anyway, jadi bagaimana Kak Sas membagi waktu sebagai seorang mama, seorang istri, dan ibu karir? Karena karir Kak Sas itu adalah nomor yang keberapa, prioritas Kak Sas adalah sebagai seorang istri dan mama, dan Kak Sas juga punya hobi, jadi itu penting sekali untuk kesehatan mental Kak Sas ya. Karena kerjaan Kak Sas itu sangat berat sekali. Mas Casey juga, Mas Casey kadang-kadang tuh saya kasihan banget, kerjaannya kan sebagai seorang psikoterapis, jadi agak berat di batin ya, di mental ya. Jadi harus ada hobi. Mas Casey hobinya olahraga dan juga membantu Kak Sas di kebun dengan ayam. Mas Casey suka bersepeda, lari-lari, dan maraton, dan segala macam. Jadi kita harus punya hobi. Nah, kembali tentang bagaimana membagi waktu, itu ayam Kak Sas. Aduh, Ma, ayam. Jadi kalau Kak Sas
di tempat kerja Kak Ses fokus ke tempat kerja ya. Kalau di rumah, kalau Dedek lagi main-main sama Mas Casey, Kak Ses akan selesaikan pekerjaan kantor kayak bikin dokumentasi dan macam-macam. Karena kerjaan Kak Ses bukan hanya mengasih konsultasi ya guys, kita harus kasih dokumentasi karena nanti asuransi itu akan menanyakan apakah yang kalian buat dengan pasien-pasien ini. Jadi itu untuk dokumentasi. Nah, kalau Kak Ses sudah selesai dokumentasi, Kak Ses setiap hari tetap masak ya. Kadang-kadang kita gantian sama Mas Casey siapa yang lebih selesa. Kalau saya sibuk, Mas Casey yang masak. Nah, biasanya Kak Ses masak itu yang simple-simple. Jadi kadang-kadang Kak Ses nggak bikin vlog masak karena masaknya simple, sandwiches, salad, dan kayak gitu yang mudah-mudah. Kalau Kak Ses masak masakan Asia itu kadang-kadang saja kalau Kak Ses ada waktu, karena masakan Asia itu membutuhkan waktu dan juga banyak ingredients, banyak bahan-bahannya, agak repot gitu. Jadi sangat spesial sekali. Anyway, jadi Kak Ses harus bisa membantu Mas Casey dan Mas Casey membantu saya. Jadi kita harus membagi waktu dan teamwork ya. Karena kalau tidak kita bisa kececeran ya, bebersih rumah, cuci baju, setrika. Kadang-kadang saja setrika. Mas Casey kebanyakan setrika bajunya sendiri dulu. Kalau saya sempat saya setrika. Sekarang Mas Casey tiap pagi sebelum kerja beliau setrika bajunya sendiri. Kecuali kalau saya pas ada free time gitu, saya setrika ya. Nah, dengan Dedek sekarang musim summer, saya lebih ada di rumah lebih banyak. Kalau pas Dedek sekolah dulu, saya kerja 3-4 hari di antar Dedek, terus kerja ke kantor, habis kerja langsung jemput Dedek. Jadi jadwal Kak Ses itu seperti jadwal sekolah Dedek. Anyway, nah, membagi waktu dan juga untuk self care itu sangat penting sekali. Perkebunan Kak Ses ini adalah self care Kak Ses. Kak Ses sangat suka sekali berkebun dan sepertinya kayak sesuatu yang Kak Ses enjoy banget gitu, bukan kerjaan gitu menurut Kak Ses ya. Meskipun Kak Ses suka cabut-cabut rumput, tanam-tanam, itu sangat hobi banget. Cuman sayangnya cuma 3 bulan di musim panas ya. Jadi alangkah indahnya kalau musim tanam itu 1 tahun atau 6 bulan. Ini ternyata cuma 3 bulan. Ya sudahlah, Kak Ses terima. Acceptance dalam hidup kita itu harus menerima. Kalau kita tidak menerima sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita akan selalu ada perang batin ya. Kalau sesuatu yang kita punya kontrol, kita bisa. Kalau kita tidak punya kontrol, kita harus menerima. Karena itulah kenyataan. Setelah kita bisa menerima, di situ kita bisa punya ketenangan. Kalau tidak, kita akan ada selalu perang batin di dalam hati kita. Anyway, semoga ini ada cicat Kak Ses ngalor ngidul, ada hikmahnya, dan kalau kalian suka cicat di kebun, silahkan thumbs up. Mungkin di musim summer ini Kak Ses akan bikin chat kayak gini. Salam dari Amerika, God bless you. Itu rabbit Kak Ses, rabbit, kelinci, marmut, apa namanya. Anyway, take care you guys. Salam hangat dari Amerika. Bye bye.